Oke, halo semuanya, selamat datang. Waduh, cepet amat nih, aduh. Jangan kenceng-kenceng ya, jangan kenceng-kenceng guys. Nanti kalau kenceng-kenceng subtitlenya tulul. Oke, aduh, maaf. Kalau ada suara kipasnya, maaf ya. Oke, balik lagi, ya kan? Welcome, welcome. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Aduh, udah bahagia? Udah bahagia belum? Udah ketawa belum? Kan, kalau belum ketawa belum bahagia guys. Jadi konten apa bang? Ya seperti janji gue yang kemarin waktu di video kagak jelas ya. Di video konten gak jelas itu kan gue gak janji sih bilang kalau konten minggu depannya, aduh atau minggu ini racik PC budget 5 7 10 ya. 5 juta, 7 juta, 10 juta. Katanya harga komponen PC sudah mulai normal. Dan ternyata setelah gue browsing-browsing, yang harganya normal itu cuma komponen baru. Komponen PC bekas itu harganya masih nggak ngotak menurut gua ya. Kok bisa bang? Ya biasanya GTX 750 yang biasa itu 600. Terus aduh, terus gua browsing 750 Ti itu harusnya normalnya itu 800.000. Sekarang 750 Ti harganya masih 1.600.000. Palamu normal, nggak ada yang normal ya. Kalau yang baru-baru MSRP kayaknya iya. Macam kayak RX 6400 polos. Itu kan emang MSRP-nya 3 juta ya. Tapi harganya masih 39 lah. Gak MSRP juga. Langsung saja kita ke racikan PC-nya ya. 5 juta dulu ya. 5 juta ini jadi gua ada Intel, ada AMD, jadi bebas sesuai selera ya. Kalau Intel ini gua rakit dia mentok. Jadi opsi upgrade-nya dikit gitu ya. Oke, 5 juta yang pertama Intel. Intel nih. Yang pertama gue pakai adalah prosesornya prosesor ya. Motherboardnya itu MSI Pro H410M soket 1200 DDR4. 1200 tuh generasi 10 dan 11 bebas. Terus di sini motherboardnya gue pakai H410 dari MSI. Prosesornya gue pakai Intel Core i3 10100F. Mau 10100F, mau 11100 bebas. Ya, sama aja. Kecuali yang 12 soketnya 1700. Oke, dan selanjutnya adalah komponen RAM. RAM yang gue pakai di sini 8 GB. Mereknya Vision Tsunami DDR4 2666. Kenapa nggak pilih 3200? Karena Core i3 maksimal frekuensinya masih 266, jadi dan juga ini motherboardnya nggak bisa ngoverclock RAM, jadi ya udah percuma kalau lu punya 3200 juga nggak terlalu ngefek gitu ya. Kita maksimalin aja dua kepingnya. Kita pakai 4 kali 2 giga 2 kali 4 GB. Jadi RAM-nya 8 GB. Terus VGA-nya kita pakai Lord Chesplung ya. GTX 750 Ti 2 GB DDR5. Ya, yang bilang kemarin beberapa banyak yang bilang katanya harga komponen PC mulai turun. Bullshit, itu nggak turun, masih tetap tinggi menurut gue. Yang harganya mulai normal tuh yang harga-harga baru ya kayak RTX ya, GTX 1650 biasa kayaknya masih tinggi deh, 38an lah. MSRP-nya dulu tuh cuma 2 juta. 1650 Super itu 2,5. SSD gue pakai SATA 128 GB buat sistem only, dan gue pakai harddisk 500 GB merek bebas 7200 rpm. Kenapa pakai dual storage? Karena yang gue alamin sekarang nih, ini cerita aja dikit ya. Gue pakai SSD only, jadi gue cuma pakai satu storage yaitu SSD.
nih ya, gue pakai SSD. Kalau lu yang konten creator yang misalkan ngedit video, itu kalau kerja semua di SSD, lu simpan semua di SSD, itu kan kalau SSD kan umurnya dari TBW ya, dari banyaknya lu nge-write sama nge-read, nge-write lah gitu. Jadi ada maksimal 60 terabyte write gitu ya. Kalau single storage, kalau lu konten creator, boros sih, boros umur SSD. Jadi pakai dual storage aja. Jadi ketika lu nyimpen footage, lu simpen di hard disk. Ketika lu ngedit, lu masukin temporary ke SSD. Ketika lu export, lu masukin lagi ke hard disk gitu. Biar awet aja SSD-nya. Kan kalau kalau gua nih ngedit footage kan pasti recorder ya. Video record mentahnya footage. Kalau gua single storage kan berarti SSD ngerit pertama di footage. Terus habis itu gua encoding. Terus habis itu dia ngerit kedua. Terus gua ngedit temporary read. Itu read ketiga. Terus habis itu gua export, itu read keempat. Gua 4 kali ngekspor. Kalau satu video 5 GB berarti gua satu video itu ngasilin satu video ya. Itu SSD gua udah nge-write 20 GB file yang sama. Itu. Kalau dihapus sama aja, Bang. Kalau SSD kan nyimpennya nggak hapus gitu, dia nyimpennya nimpa. Jadi ya gue saranin lu semua pada pakainya dual storage. Sekarang banyak laptop-laptop yang single storage ya, SSD only. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau cuma buat ketik-ketik masih gue nggak masalah. Cuma kalau lu ngedit video gitu, storage lu cuma SSD gede gitu ya 500 GB, kalau gue mending beli SSD 250, sisanya gue beliin hard disk. Ya bisa nyimpen data banyak juga. SSD juga cuma buat operating system sama program yang lu biasa pakai. Udah itu biar awet aja sih menurut gua SSD-nya kan. Nggak tahu ya umur SSD kan. Ada yang perhitungannya sampai 10 tahun ya. Tapi menurut gua 10 tahun kan kondisinya perfect ya. Nggak pernah mati lampu, nggak pernah listriknya bagus dan sebagainya gitu kan. Lu paham lah komponen elektronik. Oke lanjut. PSU gua pakai Infinity 400 watt 80 plus bronze. Ya bagus lah, ini udah ngangkat Lord chest plank tuh irit guys. Kalau full loadnya kayaknya sekitar 200-an watt. Casing bebas sebenarnya kalau gue pribadi sih. Budget 300.000 mungkin sampai 500 cukup. 500 dapat yang bagus. 300 yang biasa. Kalau mau beli PC yang gak mau terlalu kelihatan bling bling ya pakai casing bekas. Gak masalah kan? Pakai casing biasa aja itu. Gue pakai Vero 235.000. Terus fan casingnya gue kasih 4. Satu fannya itu harganya 50 ribuan. Itu RGB. Kalau non RGB kayak 30 ribu ada. Jadi total semuanya itu 5,5 juta. 5.500.000. Itu pakai Lord chest plank dengan Intel ya. Intel Core i3 generasi 10. Kira-kira masih berapa lama? Kalau gue sih VGA yang agak kritis ya. VGA GTX 7050 Ti itu buatan tahun 2013. Agak kritis sebenarnya kalau buat editing cuma ya beberapa tahun ke depan. Oke. Ini nggak buat game ya, maksudnya buat editing gitu loh. Cukup ya itu apa namanya ngakalin software lah kayak gue ini. Gue masih pakai GT 540 generasi 5 malah lebih parah. Lanjut kita ke AMD. Ngecek AMD 5 jutaan. Ya 5 juta hampir 6 juta sih. Oke, yang pertama adalah motherboardnya. Motherboardnya itu Gigabyte 450 B450. Ini seri tengah-tengah sebenarnya. Kalau mau lebih nekan budget lagi ya 320 ya. Prosesornya gue pakai ini Ryzen 5 3400G. Ada include VGA integratednya ya, dia ada pakai Vega 11.
Vega 11 tuh VRAM-nya 2 GB DDR4, tergantung RAM yang lu pakai sebenarnya. RAM yang gue pakai di sini 8 GB. Dual channel juga. Dia 4 kali 2 GB. 2 kali 4 GB. Karena prosesornya support overclock, CPU sama RAM, jadi ya kita pakai RAM yang tinggi aja, 3200 kan. Buat ngebantu sih frekuensi VGA integratednya juga. Sebenarnya kalau gua saranin pakai 16 GB, soalnya integrated VGA-nya itu makan RAM. Kalau pakai 16 GB kan dipakai VGA 2 GB masih bisa dipakai 13 ya. 13 GB. Terus kalau lu pakai 8 GB berarti RAM lu nanti kemakan VGA. Kalau lu pakai VRAM full ya, itu 6 GB. Ya gua saranin sih ke 16 GB. Kalau ke 16 GB tuh harga RAM-nya 900.000. Ya jadi 6 juta pas kayaknya. Oke, lanjut. Vega di sini merah karena Vega udah satu paket sama prosesor. Tapi tenang, performa Vega 11 sama GTX 7050 tipis-tipis, nggak terlalu ngaruh bedanya menurut gua. Cuma kalau lu editor Adobe ya pilih yang ada VGA-nya lah. Ada encoder ya soalnya. Adobe bersahabat dengan Nvidia. Aduh. Oke, lanjut. SSD yang gua pakai di sini M.2, versinya NVMe, PCIe Gen 3. Ini udah lebih jelas daripada SSD SATA yang tadi dipakai di 5 juta yang Intel. Terus ini gue pakai dual storage juga, gue pakai hard disk 500 GB. Terus PSU-nya ini gue pakai Innovation 400 watt. Dia 80 plus gold. Terus casingnya Armageddon Image. Casingnya bisa muat nampung banyak fan ya. Terus fan case-nya itu ini RGB 45.000 harga satunya. Jadi gue beli 4 ya. 4 tuh konfigurasi 3 di depan, 1 di belakang. Harga totalnya itu 5,8. Kalau dibilang worth it apa enggak, buat jangka panjang berapa lama? Kalau ini agak lama guys, ini bisa 2 sampai 3 tahun ke depan sih. Kalau buat konten kreator ya. Lumayan lah. Nah, sekarang kita ke 7 juta yang ketiga. Ini dari Intel. Kalau dari Intel tuh udah pasti andalan gua prosesornya seri F. Gak usah ditanya, tapi emang kelemahannya harus pakai VGA ya. Oke. Jadi ini 7 juta gua rakit motherboardnya pakai ASRock H610 AVS. Soket 1700 tuh generasi terbaru ya. 12 Rocket Lake. Untuk prosesor gue pakai Intel Core i5 12400F. Ini 6 core 12 thread. Jadi ya kalau lo mau buat streaming oke ini. RAM yang gue pakai 16 GB. Frekuensi 3200. Karena di Rocket Lake itu Intel udah support ke 3200. Kita maksimalin aja gitu. Terus VGA-nya gue pakai. Nah, ini VGA-nya banyak guys sebenarnya. Bisa pakai yang gue pakai ini, yang gue saranin ya. GTX 960 yang 4 GB atau yang 2 GB. GTX 1050 polos yang 3 GB. Atau lo mau pakai, tapi kalau rakitan 7 tuh ya GTX 960, 1050, 1030 baru sama 750 Ti baru yang 4 GB. Itu aja. Terus kalau SSD gue pakai SATA ini guys. Gue pakai SATA, sebenarnya pakai M.2 bisa. Bisa kalau pakai M.2 nambah. Berarti sama aja 7,7 juga. Gue pakai harddisk 500 pasti. Gue pakai PSU ya sama ya Infinity 80 plus bronze. Terus gue casingnya pakai Faro. Ya sebenarnya casing bebas ya selera. Kalau fan casingnya 4. Kalau gue rekomendasiin PC fan casingnya 4 nih harganya salah. Nah jadi
konfigurasi 3 di depan, 1 di belakang. Ini ya jangka berapa lama ini PC. Kalau lo pakai 750 Ti baru 4 GB itu paling 2 tahun 3 tahun lah. Kalau lu pakai 960 mungkin 3 tahunan lebih dikit kayaknya. Oke, lanjut kita ke AMD. Kalau kata orang bilang tuh save the best for the last. Waduh. Yang pertama itu Gigabyte 450 sama yang kayak rakitan 5 juta. Tapi prosesornya di sini gua pakai AMD yang versi terbaru. Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread, ada Vega integratednya juga. Ya, Vega 7, yang Ryzen 7-nya baru Vega 8. Berarti lebih kecil dong Bang daripada yang 3400. Ya, cuma dia kan punya core yang lebih banyak ya. Kalau yang 3400 kan dia cuma 4 core 8 thread. Kalau ini kan 6 core 12 thread. Ya, tetap kencengan yang ini. Walaupun versi integrated Vega-nya itu lebih kecil. Terus itu pakai RAM yang 16 GB 3200 ya. Cuma kalau mau pakai 3600 juga boleh, bisa di overclock biasanya. Soalnya motherboardnya juga bisa overclock RAM sama prosesor, jadi kalau mau overclock ya bisa lah. Lanjut kita pakai SSD Adata M.2 NVMe 500 GB. Nggak pakai VGA tapi gua. VGA-nya udah, ini VGA-nya ada 1030, nggak ada tapi. VGA-nya nggak ada karena udah dapat dari si prosesor. Makanya prosesor agak mahal. Tapi gue tetap pakai harddisk. Gue harddisk dapat 2 TB WD Blue. Terus untuk power supply-nya itu gue pakai Cooler Master Elite 500 watt 80 plus watt. Casing gue pakai Armageddon. Ya Armageddon Limits, dan ya fan-nya bisa lu kasih 4. Ini 45.000 harganya sama. Jadi totalnya 7,6. Ini racikan PC yang tadi itu nggak pakai kode promoan, jadi lu bisa cari aja di marketplace ya. Kalau udah dapat kode promo ya berarti lu bisa dapat harga yang lebih murah gitu, atau lu bisa online langsung ke sana tawar gitu, bisa. Oke, mungkin segitu aja untuk racikan PC-nya. Kalau yang 10 juta nanti lah ya. Ya sampai jumpa di video berikutnya pokoknya lah ya. Kalian pokoknya selalu sehat-sehat ya kan, rezeki lancar, urusan lancar, bahagia lah. Aduh. Oke, see you in the next video, bye bye.